Chen Ping dan Liu Sue perlahan terbangun, merasakan seolah-olah kepala mereka dipukul oleh palu berat, dengan rasa sakit yang luar biasa. Sejauh mata memandang, terhampar padang pasir yang luas tak berbatas. Angin menderu kencang, membawa pasir dan kerikil yang menyengat wajah kami. Matahari yang terik bagaikan bilah pisau yang tajam, tanpa henti memanggang bumi, seakan-akan seluruh dunia telah ditempatkan dalam tungku raksasa. Tuan Muda Chen, di mana kita? Liu Sue bertanya dengan lemah, suaranya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Chen Ping menggelengkan kepalanya, alisnya berkerut, berusaha keras mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Mereka awalnya berada di aula utama reruntuhan Gunung Tianmen, bersiap untuk mengambil buku kuno yang memancarkan cahaya keemasan. Tanpa diduga, saat mereka menyentuh buku kuno itu, cahaya menyilaukan menyelimuti mereka, dan mereka langsung kehilangan kesadaran. Ketika mereka terbangun, mereka berada di tempat yang asing ini. Aku juga tidak tahu. Tempat ini tidak seperti surga ke-9, juga tidak seperti tempat lain yang pernah kita kunjungi sebelumnya. Chen Ping berkata tanpa daya. Keduanya saling berpandangan dan melihat kekhawatiran dan kegelisahan di mata masing-masing. Untuk mengetahui di mana tepatnya mereka berada, mereka memutuskan untuk terbang ke udara dan menyelidikinya. Namun, ketika mereka menyalurkan energi spiritualnya dan mencoba lepas landas, mereka menemukan bahwa tubuh mereka terikat oleh kekuatan tak terlihat dan mereka tidak dapat terbang sama sekali. Terlebih lagi, mereka menemukan bahwa indera keilahian mereka hanya dapat menjangkau beberapa mil saja, dan kekuatan mereka sangat tertekan dibandingkan sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kekuatan kita bisa tiba-tiba ditekan sekeras ini? Saya tidak bisa bernapas, kata Liu Sue cemas, wajahnya penuh kekhawatiran. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri, jangan panik. Karena kita tidak bisa terbang, ayo kita jalan-jalan dan lihat apakah ada orang di sana dan tanyakan tempat apa ini. Maka, dengan susah payah mereka berdua menyeret tubuh mereka yang sudah letih itu maju di atas pasir yang panas menyengat itu. Setiap kali mereka melangkah, mereka meninggalkan jejak kaki yang dalam, dan pasir yang panas membakar kaki mereka hingga menembus sol sepatu. Namun, untuk mengungkap rahasia tempat ini, mereka tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan bertahan. Setelah berjalan dalam waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba, suara gemerisik datang dari depan, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak cepat di bawah pasir. Chen Ping dan Liu Sue segera menjadi waspada, berdiri saling membelakangi dengan mata tertuju ke depan. Tak lama kemudian, sekelompok ular muncul dari pasir. Ular-ular ini beragam ukuran dan warnanya, ada yang hitam legam dan ada pula yang berwarna-warni. Mereka mendesis dan menjentikkan lidah, mengepung Chen Ping dan Liu Sue, mata mereka berbinar-binar karena keserakahan. Oh tidak, segerombolan ular. Liu Sue berseru kaget, menggenggam pedang panjangnya erat-erat, siap menghadapi serangan kawanan ular itu kapan saja. Chen Ping mengepalkan tangannya, sedikit tekad di matanya, jangan panik, kami akan menangani ini dengan hati-hati. Ular-ular itu mulai menyerang, menyerbu ke arah mereka seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Ular, Chen Ping dan Liu Sue segera mengacungkan senjata mereka dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan kawanan. Namun, karena kekuatan mereka ditekan, gerakan mereka menjadi jauh lebih lambat, dan butuh banyak usaha untuk mengusir setiap ular. Seiring pertempuran berlanjut,
kawanan ular itu semakin banyak, seakan tak berujung. Chen Ping dan Liu Sue perlahan-lahan mulai kesulitan bertahan, menderita beberapa gigitan ular yang membuat pakaian mereka berlumuran darah. Ini tidak bisa terus berlanjut, kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan mereka. Chen Ping berteriak keras. Tepat pada saat itu, seekor ular raksasa muncul dari kerumunan ular. Ular ini setebal ember, dan sisiknya berkilauan dengan kilau metalik. Lah adalah Raja Ular. Raja Ular menjentikkan lidahnya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, seolah-olah mengejek Chen Ping dan Liu Sue. Melihat Raja Ular, Chen Ping tiba-tiba teringat garis keturunan naga emas dalam dirinya. Naga emas adalah raja segala binatang dan memiliki efek jera alami terhadap ular-ular ini. Tanpa ragu, dia memotong jarinya dan meneteskan darahnya ke tanah. Dalam sekejap, kekuatan naga yang kuat terpancar dari Chen Ping dan menyebar keluar. Merasakan kekuatan naga itu, ular-ular itu mundur ketakutan dan mendesis sedih. Bahkan Raja Ular yang sombong pun menunjukkan rasa takut, ragu sejenak, lalu berbalik dan memimpin gerombolan ularnya pergi. Chen Ping dan Liu Sue menghela napas lega lalu jatuh ke tanah, terengah-engah. Pertarungan itu telah melelahkan mereka, dan kini mereka merasakan nyeri di sekujur tubuh, bahkan tidak mampu menggerakkan jari-jari mereka. Hampir saja kalau bukan karena garis keturunan naga emasmu, kita mungkin sudah mati di sini hari ini. Liu Sue berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Chen Ping mengangguk, iya, sepertinya garis keturunan naga emas masih berguna. Namun, kita perlu mencari tempat untuk beristirahat dan mengobati luka kita sesegera mungkin. Saat itu, mereka mendengar suara langkah kaki datang dari tidak jauh. Chen Ping dan Liu Sue segera menjadi waspada, mencengkeram senjata mereka erat-erat dan menatap tajam ke arah datangnya suara itu. Tak lama kemudian, seorang wanita tua dan seorang anak muncul di hadapan mereka. Perempuan tua itu berambut abu-abu dan berwajah keriput, berjalan dengan tongkat, langkahnya terlatih-tatih. Anak itu masih kecil, sekitar 15 atau 16 tahun, menatap Chen Ping dan Liu Sue dengan mata terbelalak penuh rasa ingin tahu. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Wanita tua itu bertanya dengan waspada. Chen Ping buru-buru berkata, Pak, kami datang dari tempat lain dan tak sengaja tersesat di sini. Bisakah Anda memberitahu kami di mana tempat ini? Mendengar kata-kata Chen Ping, kewaspadaan wanita tua itu sedikit berkurang. Ini adalah alam tanah roh yang terlantar, dunia yang terlupakan. Bagaimana kau bisa ada di sini? Tanah roh yang terlantar. Chen Ping dan Liu Sue bertukar pandang, keduanya melihat kebingungan di mata masing-masing. Mereka belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, mereka juga tidak tahu di mana spirit Wastelen ini berada. Pak Tua, kami tidak tahu kenapa kami sampai di sini. Kami berada di reruntuhan ketika kami menyentuh sebuah buku kuno, lalu kehilangan kesadaran, dan ketika kami bangun, kami sudah ada di sini. Chen Ping mengatakan kebenaran. Setelah mendengar kata-kata Chen Ping, wanita tua itu berpikir keras, buku kuno. Mungkinkah itu buku legendaris? Sudahlah, kita tidak usah bahas itu dulu. Kamu kelihatan terluka. Kenapa kamu tidak kembali ke desa kami? Kami punya tanaman herbal di sana yang bisa membantu mengobati lukamu. Chen Ping dan Liu Sue ragu sejenak. Mereka tidak tahu apakah wanita tua dan anak itu dapat dipercaya,
Tetapi mereka terluka parah dan tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, jadi mereka hanya bisa mengikuti mereka kembali ke desa untuk melihat-lihat. Maka mereka pun mengikuti wanita tua dan anak itu menuju desa. Sepanjang perjalanan, wanita tua itu terus mengobrol dengan mereka, menanyakan dari mana mereka berasal dan seperti apa dunia luar. Chen Ping dan Liu Sue menjawab dengan hati-hati sambil mengamati sekeliling mereka. Setelah berjalan selama waktu yang tidak diketahui, mereka akhirnya tiba di desa tersebut. Desa ini kecil, hanya berpenduduk beberapa lusin rumah tangga. Sebagian besar rumah dibangun dari lumpur dan batu, dan terlihat sangat sederhana. Ketika penduduk desa melihat wanita tua itu kembali bersama dua orang asing, mereka semua menatapnya dengan rasa ingin tahu. Wanita tua itu membawa Chen Ping dan Liu Sue ke sebuah rumah bobrok, lalu mengambil beberapa tanaman herbal dan mengobati luka mereka. Saat merawat luka-luka, Chen Ping dan Liu Sue memperhatikan bahwa penduduk desa tampak sangat aneh, dengan keserakahan dan ketidakpedulian di mata mereka. "Pak Tua, kenapa orang-orang di desa ini terlihat agak aneh?" Chen Ping tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tangan wanita tua itu sedikit gemetar, lalu berkata, "Jangan terlalu dipikirkan, mereka semua orang baik. Kamu istirahat dulu di sini, aku akan carikan makan untukmu." Setelah berkata demikian, perempuan tua itu bergegas meninggalkan rumah itu. Chen Ping dan Liu Sue bertukar pandang, keduanya melihat sedikit kegelisahan di mata masing-masing. Mereka punya firasat samar bahwa desa ini menyembunyikan suatu rahasia. Setelah menghabiskan 2 hari di desa, Chen Ping dan Liu Sue mendapati penduduk desa semakin aneh. Mereka selalu menatapku dengan mata serakah, seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Terlebih lagi, mereka mendapati bahwa penduduk desa itu sering berkumpul secara diam-diam di tengah malam, tampaknya tengah mendiskusikan sesuatu. Pada malam ketiga, Chen Ping dan Liu Sue sedang beristirahat di rumah ketika mereka tiba-tiba mendengar keributan di. Mereka segera menjadi waspada, diam-diam berjalan ke pintu, dan mengintip keluar melalui celah pintu. Penduduk desa terlihat memegang obor dan mengelilingi rumah mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria setengah baya yang tegap, memegang pisau besar di tangannya dan memiliki tatapan tajam di matanya. "Kalian berdua orang luar pasti punya banyak harta karun. Serahkan sekarang, atau jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan." Pria paruh baya itu berteriak keras. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, Chen Ping dan Liu Sue langsung mengerti segalanya. Ternyata penduduk desa itu sudah lama menginginkan mereka dan ingin membunuh mereka untuk mendapatkan sumber daya mereka. "Dasar orang serakah. Kami datang ke desa kalian untuk meminta bantuan atas dasar kebaikan, tapi kalian malah ingin mencelakal kami," geram Chen Ping. Pria parubaya itu mencibir, "Cukup omong kosongnya. Di dunia yang kejam ini, hanya kekuatan yang berkuasa. Kalian berdua orang luar, dengan kekuatan yang terbatas, bukan tandingan kami. Kalau kalian tahu apa yang terbaik untuk kalian, serahkan harta itu dengan patuh, atau kalian hanya akan menghadapi kematian." Chen Ping dan Liu Sue bertukar pandang, keduanya melihat pandangan tegas di mata masing-masing. Mereka tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari, dan karena penduduk desa bersikap tidak baik, mereka tidak boleh menyalahkan penduduk desa karena bersikap tidak adil. "Pemimpin Liu, ayo!" teriak Chen Ping dan menyerbu lebih dulu. Liu Sue sama sekali tidak takut, mengayunkan pedang panjangnya,
dan aura pedang yang tajam menebas ke arah pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu menghindari serangan energi pedang dengan langkah samping yang cepat, lalu mengacungkan pedang besarnya dan menebas Liu Sue. Chen Ping kemudian menyalurkan kekuatan spiritualnya dan melepaskan teknik pamungkasnya, mengirimkan rune emas terbang dari tubuhnya dan menembak ke arah penduduk desa di sekitarnya. Penduduk desa berebut untuk menghindari rune tersebut, tetapi banyak yang tetap terkena rune tersebut, sambil menjerit kesakitan. Pertempuran langsung memanas. Meskipun Chen Ping dan Liu Sue kalah telak, mereka bertempur mati-matian melawan penduduk desa, mengandalkan pengalaman tempur mereka yang kaya dan tekad yang kuat. Namun, penduduk desa itu sangat banyak dan ganas. Mereka terus menyerbu dari segala arah, mengepung Chen Ping dan Liu Sue. Dalam pertempuran sengit, Chen Ping dan Liu Sue secara bertahap mendapati diri mereka tidak mampu bertahan. Beberapa luka lagi muncul di tubuh mereka, dan darah terus mengalir. Namun mereka tidak menyerah dan terus bertahan dengan gigih. Tepat ketika mereka merasa putus asa, Chen Ping tiba-tiba teringat garis keturunan naga emas di tubuhnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia menyalurkan energi spiritualnya, mengaktifkan kekuatan garis keturunan naga emas. Dalam sekejap, kekuatan naga yang kuat terpancar darinya dan menyebar keluar. Penduduk desa merasakan kekuatan naga itu dan mundur ketakutan, wajah mereka menunjukkan rasa takut. Bahkan pria parubaya yang sombong itu menunjukkan ekspresi ketakutan, dia tidak menyangka bahwa Chen Ping memiliki kekuatan yang begitu besar.